bersemangat ya. Seperti Bu Beli juga bersemangat untuk tetap ingin bertemu dengan kalian. Nah, Bu Beli tahu bahwa kemarin itu kalian juga sudah selalu mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang pun pasti juga ingin mengikuti pelajaran dengan semangat juga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Jadi, pada saat minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang transformasi geometri yang translasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan transformasi geometri yang refleksi. Nah, jadi kita lihat di sini transformasi geometri ya. Kompetensi dasarnya untuk kita belajar transformasi geometri refleksi adalah menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks ya. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dan transformasi geometri dan menggunakan matriks seperti yang sudah kita pelajari yang lalu. Nah, di sini kita juga mempelajari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kemarin yang sudah kita pelajari adalah translasi dan ini nanti kita akan belajar refleksi. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kalian dapat menemukan konsep refleksi. Berikutnya, kalian akan dapat menentukan sifat-sifat refleksi. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan sifat-sifat refleksi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan literasi matematika. Nah, yang keempat adalah kalian dapat menentukan bayangan hasil refleksi dengan matriks transformasi. Gitu ya, itu adalah ada 4 dari tujuannya. Nah, sekarang kita akan belajar ini tadi kan translasi sudah ya. Nah, sekarang refleksi. Nah, besok adalah tentang rotasi dan setelah itu kita juga akan belajar dilatasi. Nah, jadi ada 4 nanti yang harus kalian pahami. Sekarang kita akan memahami yang kedua yaitu refleksi. Nah, terus berikutnya tentang komposisi transformasi itu adalah semua dari translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi akan menggunakan komposisi transformasi juga. Berarti ada susunan baru setelah ditranslasi mungkin di refleksi atau direfleksi 2 kali. Nah, itu juga artinya komposisi transformasi. Nah, ini ya, refleksi yang akan kita pelajari. Refleksi artinya pencerminan ya. Nah, pada saat kalian berdiri di depan cermin atau cerminnya itu harus yang cermin datar ya. Kemudian kamu berjalan mendekati cermin, lalu mundur menjauhi cermin. Nah, bagaimana dengan gerakan bayanganmu? Jadi kalau ada cermin, kalian lihat pada saat itu disimak dulu seberapa kalian, terus nanti kalau kalian maju, ya semakin jelas kalian melihat wajah kalian. Tapi kalau kalian mundur, maka akan semakin kecil bayangannya atau semakin menjauhi cermin, berarti bayangannya kurang bisa begitu jelas karena dia mengecil. Nah, jarak dari kita lihat ya. Nah, bagaimana bayangan diri kalian dengan kalian sendiri setelah di cermin? Nah, tentu saja bayangannya itu akan mengikuti ya. Jadi kalau kita semakin dekat dengan cermin, maka akan semakin besar. Tapi kalau semakin jauh, semakin kecil. Tetapi bagaimana jaraknya? Bagaimana jarak antara diri kalian dengan cermin, lalu dengan diri kalian dengan bayangan ya, pasti juga akan ada nanti kalian nilai apakah sama atau tidak sama ya. Mari kita lihat
dan kita amati bentuk, ukuran, dan posisi suatu objek bila dicerminkan pada sistem koordinat. Nah, amati gambar berikut ini ya. Nah, ini ada orang bercermin tadi, ya. Nah, kita lihat ini setelah dia bercermin maka wajahnya tetap ya sama. Kalau dia itu apa yang di depannya ya seperti itulah hasil bayangannya, ya. Jadi akan sama benda semula dengan bayangannya. Nah, sekarang ini juga ada nih, ada hewan ini juga dia bercermin, dia akan melihat wajahnya itu akan sama dengan bayangannya, ya, bayangannya akan sama dengan dirinya. Nah, sekarang perhatikan gambar pada sistem koordinat berikut ini. Kita lihat ada sebuah titik objek C, ya, di sini objeknya C ini dicerminkan menggunakan garis AB, ya. Maka cerminnya adalah di titik D, ya. Nah, sekarang kalau ini D, ya, maka jarak antara cermin titik objek dengan cermin itu akan sama jarak dari titik bayangan ke cermin. Nah, sekarang kita lihat juga ini ada sebuah bidang segitiga. Ini objeknya segitiga EFD, ya. Dan ini segitiga bayangannya. Coba kalian lihat ini cerminnya. Ini sembunyi ya, cerminnya. Nah, jadi kita lihat jarak dari sebuah titik ini, misalnya E ke cermin, maka jaraknya akan sama dari cermin ke bayangannya di sini. Terus ini ada F, ini ke cermin, jaraknya akan sama dengan ini ke bayangannya. Kita lihat ini kan E itu min 4 ke 0. Nah, ini jaraknya dari 0 ke 4 ya, C. Terus F ini tadi kan dari min 5 ke 0, ini dari 0 ke 5. Lalu ini yang G dari min 1 ke 0, terus ini hasilnya dari 0 ke 1. Jadi bayangannya adalah sebuah segitiga yang sama dan sebangun, ini bayangannya. Nah, yang dicerminkan bisa juga sebuah lingkaran. Nah, misalnya ini objeknya adalah lingkaran dengan pusat K, dengan koordinat K itu adalah min 6, min 3. Nah, lalu dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y-nya ini. Maka dari titik K min 6 ke 0, jaraknya harus dari sama dengan 0 ke 6. Nah, ini. Maka pusatnya menjadi di titik 6, min 3. Jadi Y-nya tetap, terus X-nya yang menjadi negatifnya. Jadi kalau dari min 6 menjadi negatif dari min 6 yaitu 6. Tapi Y-nya tetap karena dicerminkan pada sumbu Y. Gitu ya. Nah, ini bayangannya sebuah lingkaran yang jari-jarinya sama dengan lingkaran semula. Nah, jadi ini adalah pencerminan titik, bidang, dan kurva pada bidang koordinat Kartesius. Nah, demikian ya anak-anak, jelas ya bagaimana ini melihat hasil pencerminan dari sebuah titik, bidang, atau kurva pada dicerminkan dengan sebuah cermin di sini pada sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan perubahan dari hasil pencerminan tadi. Ya. Nanti kalian isi di sini, bangun yang dicerminkan tidak mengalami perubahan titik-titik dan titik-titik. Ya. Terus yang kedua, jarak bangun dari cermin adalah titik-titik dengan jarak bayangan dengan cermin. Nah, bagaimana isinya? Bangun yang dicerminkan tidak mengalami perubahan apa? Yaitu tidak mengalami perubahan bentuk, ya, bentuknya akan sama, tidak membesar dan tidak mengecil. Lalu
tidak mengalami perubahan ukuran, ya. Lalu jarak bangun dari cermin akan apa? Sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Ya, itu adalah kesimpulan dari perubahan refleksi. Nah, kiranya kalian bisa pahami ini. Sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan yang menggunakan matriks, ya. Nah, menggunakan koordinat. Jadi kalau titik semula adalah X, Y, maka jika dicerminkan terhadap 0,0 akan menjadi min X, min Y. Nah, ini yang perlu kita coret-coret. Ya, anak-anak, kita akan melihat, ya, kita lihat dari titik mula-mula adalah X, yaitu A, ya, A yaitu X, Y. Nah, Bu Teri tunjukkan di gambar di sini, ini adalah titik X, Y. Nah, akan dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, ini 0,0-nya. Nah, maka jarak dari titik X, Y terhadap 0,0 harus sama dari titik 0,0 ke bayangannya. Nah, berarti di sini kita akan melihat bahwa jarak dari ini 0 ke X harus sama dengan 0 ke bayangannya. Jadi ini menjadi min X, ya. Terus Y-nya ini turun, panjangnya ini Y, maka di sini menjadi min Y. Jadi bayangan dari X, Y jika dicerminkan oleh 0,0 adalah min X, min Y. Nah, ini kalian lihat di sini di tabel min X, min Y. Buktinya ada di gambar ini. Sekarang kita lihat yang titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X, ya, ini sumbu X, ya. Nah, jadi titik X, Y dicerminkan ke bawah di sini, ya, mengikuti. Nah, maka X-nya akan tetap sama ini, tetapi Y-nya yang menjadi lawannya. Kalau ini tingginya adalah Y, ini ke bawah adalah min Y. Jadi koordinatnya menjadi X, min Y. Ada di sini X, min Y. Berikutnya, jika titik A yaitu X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, nah ini sumbu Y, ini yang tegak ini, maka dari X, Y ini jaraknya ke sumbu Y itu akan sama dengan bayangannya. Berarti di sini menjadi apa? Min X, Y, Y-nya tetap. Nah, itu adalah bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana jika dicerminkan pada garis Y sama dengan X? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X, ya. Nah, berarti kita akan menggambarkannya seperti apa? Yaitu jika ini dicerminkan, berarti ini harus jaraknya cermin itu harus tegak lurus, ya. Ini ke sini tegak lurus, ini jaraknya ini harus sama. Nah, sama di sini. Nah, ini berarti ini jaraknya ini adalah menjadi Y di sini. Nah, ini menjadi apa? Menjadi X, ya kan? Nah, maka dari hasilnya dari X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi Y, X. Nah, berarti di sini ini adalah Y, X. Nah, itu. Nah, sekarang yang berikutnya jika dicerminkan pada garis Y sama dengan min X. Nah, ini garis Y sama dengan min X, ya. Nah, sekarang dari titik ini dicerminkan ke mana? Mengikuti Y sama dengan min X. Berarti ini juga harus tegak lurus, dicerminkan di sini. Nah, terus jaraknya ini harus sama, ya, harus sama. Ini harus sama persis di sini. Nah, ternyata apa? Ini menjadi ini. Nah, koordinatnya. Maka ini menjadi apa? Min Y, min X. Nah, kalian lihat di sini min Y, min X, ya. Nah, jadi kalian melihat perubahan-perubahannya jika dalam bentuk koordinat kartesius, ya. Jadi coba perhatikan ada 5 hal ini, ya. Ini jika dicerminkan pada 0,0
X, Y menjadi min X, min Y. Kalau dicerminkan pada sumbu X, maka menjadi X-nya tetap, Y-nya yang menjadi negatifnya. Ya, kalau dicerminkan pada sumbu Y, maka X-nya yang berubah menjadi min X, tapi Y-nya tetap. Kalau dicerminkan pada Y sama dengan X, maka X, Y menjadi Y, X. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka X, Y menjadi min Y, min X, ya. Nah, ini nanti kalian bisa menggunakan jika X, Y-nya kalian ganti-ganti dalam bilangan-bilangan yang lain, ya. Nah, luas bayangan akan sama dengan luas mula-mula dari sebuah daerah sebelum direfleksi kesimpulannya. Nah, ini ya, kita perhatikan. Ini yang kolom pertama ini menunjukkan perubahan X, kolom kedua ini menunjukkan perubahan Y. Nah, ini A aksen, ya, A aksen, A-nya tadi X, Y. Nah, ini A aksen adalah X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen itu kan tadi hasilnya harus apa? Kalau dicerminkan pada X 0,0 akan menjadi min X, min Y kan? Jadi min X, min Y. Nah, asalnya dari mana? Yaitu ini ada matriks transformasi refleksi terhadap 0,0, yaitu min 1, 0, 0, min 1 dikalikan matriks XY, yaitu matriks semula sebelum dibayangkan. Maka hasilnya, coba lihat ini, perkalian matriks, maka ini menjadi apa? Min 1 kali X ditambah 0 kali Y, terus ini 0 kali X ditambah min 1 kali Y. Nah, maka menjadi min X, min Y. Nah, sama dengan ini kan. Nah, sekarang yang dicerminkan pada sumbu X. Nah, ini tadi dicerminkan pada sumbu X menjadi apa? Menjadi X, min Y. Asalnya dari mana? Yaitu dari ini. Karena yang berubah adalah Y-nya, X-nya tidak berubah. Maka coba lihat ini, perubahan X. Kedip-kedip ya, Bu. Ya, anak-anak sekarang kita lihat lagi ya. Jadi tadi kita sudah tahu bayangan dari titik A, yaitu X, Y, jika dicerminkan dalam 5 macam pencerminan ini. Nah, tadi sudah tahu hasilnya, yaitu sebuah koordinat yang kalian lihat pada papan tulis, yaitu yang ada koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang bagaimana hubungannya tadi hasil bayangan itu jika menggunakan matriks. Nah, jadi titik A, X, Y tadi bayangannya jika dicerminkan oleh titik 0,0, maka X aksen, Y aksen itu sama dengan, harusnya kan hasilnya adalah apa? Min X, min Y ya. Nah, itu hasilnya dari mana ini? Yaitu dari sebuah perkalian matriks ordo 2 kali 2, yaitu min 1, 0, 0, min 1. Kenapa? Karena ini X-nya berubah menjadi min X, Y-nya berubah menjadi min Y, maka ini kan menjadi min X, min Y. Nah, berarti ini min 1, 0, atasnya kanannya 0, min 1. Jadi ini adalah perubahan X-nya, ini perubahan Y-nya, yang di kolom kedua perubahan Y dikalikan dengan XY, titik semula, ya. Nah, sekarang jika dicerminkan menggunakan sumbu X, nah seperti ini gambarnya. Jadi dari X, Y menjadi X, min Y. Nah, dari mana X, min Y? Jika ditulis dalam bentuk matriks, maka X, min Y ini X-nya tetap, Y-nya berubah. Nah, coba lihat, ini yang kolom pertama, ini perubahan X-nya 1, 0, jadi tetap. Tapi yang di Y-nya kolom kedua itu 0, min 1, berarti dia berubah. Ya, jadi matriks pencerminan pada sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1, yaitu dikalikan dengan titik semula XY. Nah, jika dicerminkan dengan sumbu Y, ini tadi X, Y, dicerminkan dengan sumbu Y menjadi apa? Min X, Y. Nah, dari mana min X, Y? Nah, ini X-nya berubah, maka menjadi apa ini? Min 1, 0,
Terus yang Y-nya kan tetap, maka ini 0, 1 dikalikan XY ya. Berikutnya, jika X, Y dicerminkan pada garis Y sama dengan X ini, maka hasilnya tadi sudah ketemu yaitu Y, X ya. Berarti apa? Ini tadinya kalau tetap itu 1, 0. Nah ini kalau X menjadi Y maka menjadi 0, 1 ya. Terus ini 1, 0 berarti berubah ya, berubah semua. Nah ini menjadi Y, X ya. Jadi X, Y menjadi Y, X. Jadi matriks transformasi pencerminan dengan garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Nah sekarang jika dicerminkan titik semula X, Y ini terhadap garis Y sama dengan min X, ini garis Y sama dengan min X ya, maka hasilnya tadi apa? Dari sini jaraknya tegak lurus sama menjadi apa? Min Y, min X. Nah berarti dari X menjadi min Y menjadi min X. Nah maka perubahannya, lihat kalau pertama ini adalah perubahan X-nya itu dia terbalik ya, X menjadi Y tetapi negatif. Nah terus yang ini Y menjadi X ya, jadi 1, 0 tapi negatif, jadi min 1, 0. Tetap semua dikalikan dengan titik semula yaitu X, Y. Dalam hari ini ditulis matriks adalah XY. Nah demikianlah menggunakan matriks dari hasil pencerminan sebuah titik X, Y dengan 5 macam cermin. Nah, demikianlah nanti kalian bisa menggunakan jika X, Y-nya diganti dengan bilangan-bilangan. Sekarang kita akan belajar refleksi terhadap garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H itu adalah garis yang sejajar sumbu Y. Nah, garisnya tegak sejajar dengan sumbu Y. Jika ada titik A, yaitu A kecil, B kecil, ya berada di kuadran 1 ini, ya ini A, ini B, ini ya. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka kita lihat coba dari sumbu Y ini ke sini adalah jaraknya H. Nah, kalau ini dicerminkan itu sampai ke sini, nah, sampai ke sini lebih ya. Nah, tetapi kan ini hasilnya adalah dari A, B ini, ya itu jaraknya ini harus sama. Jadi jarak A ke cermin X sama dengan H harus sama dengan dari H ke A aksen. Nah, jadi X-nya itu adalah ini kesana kan harusnya 2H. Tapi berkurang ke jarak X-nya ini ya. Berarti 2H, ini kan ini ke sini H, ini ke sana juga H. Berarti 2H dikurangi A ya. Itu X-nya. Y-nya tetap yaitu B. Gitu ya. Jadi titik A yaitu A kecil, B kecil ditransformasikan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan H menjadi A aksen, yaitu A aksen, B aksen. Hasilnya A aksennya adalah 2H min A, B aksennya atau Y-nya adalah B ya. Jadi kalian juga nanti perhatikan jika A, B nya diganti dengan bilangan-bilangan. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Terhadap garis Y sama dengan K. Nah, garis Y sama dengan K ini adalah garis yang mendatar sejajar dengan sumbu X ya. Nah, berarti di sini X-nya akan sama A kecil ini, tetapi Y-nya yang berubah ya. Jadi dari sumbu X ke garis ini adalah K. Nah, berarti ini kalau dibayangkan dari sini terus ke sana adalah 2K. 2K, tetapi dikurangi dengan B itu seberapa? Yaitu ini tadi dari sini ke sini B. Jadi ini naik ya, kalau kalian menggunakan jangka ya, kalau kalian pakai jangka itu dari sini ke sini pakai jangka persis ya, lalu dikurangi dengan jarak ini B nya, maka menjadi 2K min B ini persis. Jadi jarak dari ini ke cermin sama dengan dari cermin ke bayangannya ya. Nah,
nanti kalau kalian menggunakan jangka lebih cepat. Nah, berarti menggunakan transformasi seperti ini ya. Dari A kecil, B kecil ditransformasikan dengan pencerminan garis Y sama dengan K adalah hasilnya A, 2K min B ya. Demikianlah refleksi sudah 5 macam yang kalian kenal ditambah dengan 2 macam ini ya. Mari kita kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 1, negatif 12 dengan refleksi terhadap titik 0,0 dan sumbu X dengan matriks transformasi. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau menggunakan transformasi, matriks transformasi, ya kita satu persatu. Jadi dari titik A 1,12 ini direfleksikan dulu terhadap titik 0,0. Kalau sebelumnya tadi di dalam tabel itu kalian melihat bahwa dari titik X, Y dicerminkan terhadap 0,0 menjadi apa? Menjadi min X, min Y, ya kan? Min X, min Y. Nah, jadi di sini kita akan melihat bahwa min X, min Y matriksnya itu di sini. Matriksnya itu adalah min 1, 0, 0, min 1. Nah, maka matriks pencerminan terhadap 0,0 ini kita kalikan dengan koordinat semula ya. Maka dikalikan menjadi min 1 ditambah 0 yaitu min 1, ini 0 ditambah 12 menjadi min 1,12. Jadi hasil cermin dari 1,12 oleh 0,0 adalah min 1,12. Nah, dilanjutkan dengan dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita lihat tadi bahwa kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, tetapi Y-nya yang berubah. Maka ini lihat, ini 1, 0 perubahan X-nya, ini perubahan Y-nya berubah menjadi 0, min 1 ya. Berarti cara mengalikannya yaitu matriksnya itu pencerminan terhadap sumbu X dikalikan titik yang hasil pencerminan terhadap 0,0 tadi, maka hasilnya min 1 ditambah 0 yaitu min 1, ini min 1 ditambah 0 ditambah min 12 yaitu min 12. Jadi bayangan dari titik A 1, min 12 oleh 2 kali pencerminan tadi adalah min 1, min 12. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 1. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2. Tentukan bayangan garis 3x min 5y plus 15 sama dengan 0 yang direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x. Maka karena sebuah garis dicerminkan pada sebuah garis lain, maka hasilnya juga akan menjadi sebuah garis dengan jarak yang sama dengan cerminnya ke bayangan. Sekarang bagaimana caranya? Yaitu kita lihat di sini 3x min 5y plus 15 sama dengan 0, x-nya diganti dengan min y aksen, maka menjadi min 3y aksen. Terus min 5y, y-nya diganti dengan min x aksen, maka menjadi plus 5x aksen ya, ditambah 15 konstanta tetap sama dengan 0. Nah, berarti bayangannya itu tanda aksen dihapus ya. Berarti di sini menjadi bayangan dari garis tersebut tadi adalah min 3y ditambah 5x sama dengan ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis setelah garis ini dicerminkan pada garis y sama dengan min x, gitu ya. Nah, jadi kalian bisa juga menggambarkannya di diagram kartesius. Kalian gambarkan dulu garis pertama, kalian gambarkan dulu cerminnya,
Nah, setelah itu kalian ambil sebuah titik atau dua buah titik, ya. Di situ akan dilihat jaraknya dengan cermin itu harus sama. Nah, digambarkan nanti akan sama dengan persamaan bayangannya, ya. Nah, demikianlah kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Nah, nanti kalau ada soal-soal lain, kiranya kalian juga bisa mengerjakannya. Demikianlah pembelajaran refleksi sudah selesai. Jangan lupa kalian akan mengerjakan soal-soal nanti yang diberikan. Tetap semangat, berhasil dan sukses buat kalian. Terima kasih.